Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Pencemaran organik adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh masuknya bahan-bahan organik yang berasal dari makhluk hidup atau produk turunannya. Bahan-bahan organik itu masuk ke dalam air, tanah, atau udara dalam jumlah yang berlebih sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Pemerintah juga mengatur regulasi tentang pencemaran bahan organik seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Terdapat berbagai sumber pencemaran polutan organik. Yang pertama, domestik, di mana terdapat limbah cair yang berupa air sisa mandi, cuci, kakus, dan dapur. Untuk limbah padatnya itu terdapat sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, daun kering, hingga kotoran hewan. Yang kedua adalah industri. Terdapat berbagai sumber industri, contohnya adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kertas, dan industri farmasi serta kimia. Sumber yang ketiga, ternak dan pertanian. Untuk limbah pertanian, menghasilkan sisa batang atau daun tanaman yang sudah membusuk, kemudian ada pestisida dan herbisida organik. Untuk limbah peternakan menghasilkan limbah berupa kotoran dan urin ternak dalam jumlah yang besar. Terdapat jenis-jenis pencemaran polutan organik. Yang pertama, biodegradable yang dapat diurai mikroorganisme secara singkat. Yang kedua, non-biodegradable yang membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai. Dan yang ketiga, persistent organic pollutants yang sangat stabil dan tidak mudah terurai. Pencemaran organik dapat terjadi ketika limbah yang kaya akan bahan organik dari rumah tangga, pertanian, atau industri masuk ke perairan. Kondisi ini meningkatkan BOD atau kebutuhan oksigen biologis sehingga oksigen terlarut menurun dan membuat ikan serta organisme air sulit untuk bertahan hidup. Dampaknya dapat berupa kematian biota, pertumbuhan alga berlebih, air menjadi keruh dan berbau, serta muncul gas beracun seperti amonia dan juga hidrogen sulfida. Jika terus-menerus berlangsung, pencemaran organik dapat merusak ekosistem perairan dan juga menurunkan kualitas air bagi lingkungan maupun manusia. Pencegahan pencemaran polutan organik berawal dari pengendalian sumber emisi yang berpotensi memasuki tanah dan perairan. Senyawa organik seperti limbah makanan, residu pestisida, deterjen, serta hidrokarbon dapat mengalami dekomposisi yang tidak sempurna di lingkungan dan menghasilkan zat yang toksik. Oleh karena itu, pengolahan limbah di tahap hulu menjadi langkah yang paling krusial. Industri dengan produksi berbasis bahan organik wajib menerapkan teknologi pengolahan biologis, termasuk biofilter, reaktor lumpur aktif, dan sistem anaerobik yang mampu memecah molekul organik kompleks menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Ketika pencemaran polutan organik telah berlangsung, metode penanggulangan berfokus pada pemulihan fungsi biologis lingkungan. Fitoremediasi memberikan alternatif yang lebih luas dengan memanfaatkan tanaman air dan tanaman darat berkekuatan serap tinggi. Sistem akar tanaman seperti vetiver, eceng gondok, dan willow mampu mengikat, mengakumulasi, bahkan memetabolisme polutan organik. Proses ini berlangsung perlahan, namun efektif untuk area tercemar yang luas atau lokasi yang sulit dijangkau peralatan teknis. Untuk air dan sedimen yang mengalami pencemaran berat,
Metode absorpsi menggunakan karbon aktif, biochar, atau material berpori nanostruktur digunakan untuk mengikat molekul organik berbahaya. Setelah konsentrasi polutan menurun, tahap restorasi ekologis dilaksanakan melalui rehabilitasi vegetasi, pemulihan habitat mikroorganisme tanah, dan rekonstruksi aliran air agar ekosistem dapat kembali menjalankan proses alami pemurniannya.